Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ko sila suruh kumanang si Runto Sikit memang si Bawya Iqbal Suman di channel Ogi Tuleng. Di video kita kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana perjuangan Latan Rilai Tosenggang, yaitu Arong Matua Wajo, yang dimana bisa kita mengenang kembali perjuangan beliau karena bertepatan juga pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak luput dari perjuangan-perjuangan orang tua kita dulu. Nah, setelah benteng ujung pandang dan direbut oleh Arupalaka dan Spilman, maka diadakanlah perjanjian pada tanggal 13 November 1667. Nah, banyak para pemimpin di Goa yang tidak menyetujui perjanjian itu, seperti Mangkubumi, Abdul Hamid Kareng Karunrung, Imanundori, Karen Tojeng, Karen Galesong, Karen Bontomaranu, Panglima Angkatan Laut Goa, yang pernah ditawan oleh VOC di Buton, Sultan Abdul Harun Ar-Rasyid, Karen Tallo, Datuk Luwu, Sultan Nasaruddin Daima 7, Daima Ngapa, kemudian saudara Raja Tallo, Karen Tulolo, saudara seaya Sultan Hasanuddin itu sendiri. Nah, kemudian Latan Rilai Tosenggang yang ikut mempertahankan benteng Somba Opu itu juga menentang perjanjian itu, serta memerintahkan sebagian anggota pasukannya untuk tinggal di luar benteng Somba Opu. Nah, setelah benteng ujung pandang direbut oleh pasukan Arum Palaka dan Spilman pada tahun 1667-an, maka sebagian orang Wajo pada saat itu bergabung dengan pasukan Imangondori Kareng Galeson pergi ke Jawa Timur membantu Pangeran Tumujoyo, serta ada juga yang bergabung pada pasukan Itandri Rawe dari ujung Kareng Bontomaranu, Panglima Angkatan Laut Goa, kemudian pergi ke Jawa Barat untuk membantu Sultan Agung Tirtayata melawan Belanda pada saat itu. Kemudian dalam sebuah serangan yang tidak menyertakan pasukan Goa karena mereka terikat pada perjanjian Bungaya, dan oleh karena persediaan senjata dari VOC sangat-sangat modern pada saat itu, orang-orang Bugis dan Melayu berhasil dipukul mundur pada saat itu. Akan tetapi beberapa pasukan Wajo itu membuka perkampungan di Samarinda di bawah pimpinan Daeng Siteba. Nah, keturunannya Maleka lah yang kemudian hari menjadi tulang punggung kekuatan Peta Torawe. Saudara seaya Peta Tosi Bengareng, kemudian Peta Tosi Angke, putra Arum Peneki ataukah Lama Dukeleng. Kemudian berperang melawan Belanda di Kalimantan Timur serta Kalimantan Selatan. Kemudian 5 hari sebelum Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Goa, nah beliau kemudian menasihati Latan Rilai Tosenggang. Dia menasihati Latan Rilai Tosenggang, yang merupakan juga menantu beliau, agar ia kembali ke Wajo dan supaya masih ada bibit-bibit perjuangan, benih-benih perjuangan di kemudian hari untuk melawan Belanda. Nah, lalu Latan Rilai Tosenggang kemudian meminta kepada Sultan Hasanuddin, barulah Wajo mau mengikuti perjanjian Bungaya kalau ia disabung atau dilawankan berduel dengan Latan Ritata Arum Palaka 1 lawan 1. Akan tetapi pada saat itu dia kalah. Permintaan Latan Rilai Tosenggang kepada Sultan Hasanuddin bahwa ia akan bertempur terus sampai seluruh pasukan Wajo mati pada saat itu. Luar biasa perjuangannya. Akan tetapi pada saat berlangsungnya perjanjian Bongaya pada November 1667, 3 orang raja sekutu Sultan Hasanuddin yaitu Raja Tallo,
Kareng Lengkese dan Arung Matua Wajo, Latan Rileto Sanggan pada saat itu, masing-masing membawa serta pasukan, ribuan pasukan yang belum menyatakan dirinya bahwa kalah. Arung Matua Wajo yaitu Latan Rileto Sanggang, salah satu raja sekutu dari kerajaan Goa yang menolak dengan keras perjanjian Bongaya pada saat itu. Karena kenapa? Perjanjian itu merupakan suatu kekalahan total, menyerah. Suatu tanda menyerah pada VOC pada saat itu. Maka Latan Rileto Sanggang tidak mau menandatangani naskah perjanjian tersebut. Maka Arung Matua Wajo berkata pada saat itu Latan Rileto Sanggang kepada Sombagoa ataukah Sultan Hasanuddin bahwa kalau laskar saya 10.000 orang banyaknya itu sudah habis tewas di medan perang, barulah saya akan menyerah. Ketika mendengar sikap tegas Arung Matua Wajo, Latan Rileto Sanggang, Sultan Hasanuddin dengan amat terharu berkata, kembalilah ke Wajo dan carilah kebaikan buat negerimu. Usahakan agar kelak masih ada orang Wajo yang tinggal atau selamat untuk diambil selaku bibit pejuang-pejuang pujang tangguh di kemudian hari. Luar biasa perjuangannya. Dan dengan itu Raja Goa pada saat itu mengatakan bahwa saya atau Goa berhutang 10.000 jiwa terhadap orang Wajo. Nah, ini yang harus kita ingat. Dengan penuh kekecewaan dan tekad mendalam, maka kembalilah Latan Rileto Sanggang ke kerajaan Wajo beserta pasukannya dengan meninggalkan 505 pasukan Wajo yang gugur di medan pertempuran melawan serangan VOC ketika menyerang benteng Somba Opu. Nah, Latan Rileto di sini tak gentar sedikit pun ketika mendengar ucapan Mangkau Bone atau Arupalaka Latan Ritata setelah perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin bahwasanya peperangan sudah berakhir kareng. Akan tetapi peperangan saya dengan keluargaku orang Wajo belum selesai, itu kata Latan Ritata. Ketika Latan Rileto Sanggang setibanya di Tosora ibu kota kerajaan Wajo pada saat itu, segera mengkonsolidasi ke dalam kekuatan yang ada, mempersiapkan semua. Mempersiapkan membuat benteng di sekeliling Tosora, siap siaga, menunggu serangan dari Spilmen dan Latan Ritata Arupalaka pada saat itu. Jadi, tidak berapa lama kemudian, apa yang pernah diucapkan oleh Arung Palaka sehabis menyaksikan perjanjian Bongaya kepada Sultan Hasanuddin itu akhirnya menjadi kenyataan. Tosora pada saat itu, ibu kota kerajaan Wajo, itu mulai dikepung dari segala penjuru selama 3 tahun. Jadi bayangkan 3 tahun pengepungan oleh Spilmen dan Arung Palaka sehingga benar-benar melemahkan moral Latan Rileto Sanggang. Ya, tidak berapa lama kemudian, dalam tahun 1670-an, Arung Palaka melakukan serangan besar-besaran yang tak kalah hebatnya, tak kalah menyerang benteng Barombon dan benteng Somba Opu. Jadi ini sangat luar biasa lagi pertempurannya. Pertempuran sangat sengit. Pada saat itu Tosora dibakar hangus 4 hari 4 malam. Pertarungan terus, di mana kedua belah pihak mengalami korban ribuan jiwa pada saat itu. Ibu kota kerajaan Wajo pada saat itu menjadi lautan darah dan lautan api. Karena kenapa? Banyak pembakaran pada saat itu. Sangat mencekam pertempuran pada saat itu karena dari lontara suku Nawajo mengatakan bahwa dijelaskan di dalam lontara suku Nawajo bahwa orang-orang Bone, Sopeng, Tanete, dan VOC secara diam-diam dapat masuk ke dalam benteng Tosora pada malam hari
karena dibantu oleh orang-orang Limpu Tua. Nah, itulah yang menyebabkan bagaimana orang-orang bisa masuk. Dia membakar gedung penyimpanan museum. Terjadilah kebakaran hebat pada saat itu di dalam benteng yang mengakibatkan letusan hebat. Pada saat itulah gugurlah Latan Relay Tosengeng bersama 997 orang pasukan. Nah, pada saat itu Latan Relay Tosengeng yang menjadi Arung Matoa Wajo selama 20 tahun 8 bulan gugur, diberilah gelar Anumerta Matin Roy Risalakona mempelaingi musuhna, yang artinya gugur di bentengnya yang membela musuhnya, yang melawan musuhnya. Nah, dapat disimpulkan dari cerita ini bahwa Latan Relay Tosengeng memperjuangkan apa yang seharusnya dia perjuangkan. Ia menolak perjanjian Bongaya, yang dimana perjanjian Bongaya itu berisikan menyerah pada VOC, benar-benar menyerah, bahwa mengatakan kekalahan total kalau dia menandatangani perjanjian itu. Maka dari itu dia melawan, akan tetapi dia dihancurkan atau gugur dalam medan perang, yang dimana bisa dikatakan aliansi atau beberapa kerajaan yang bergabung di dalamnya untuk melawan kerajaan Wajo di bawah pimpinan VOC. Oke, sapoku salama kinato pada salama. Untuk yang memiliki versi atau pendapat-pendapat yang lain, mohon diluruskan di kolom komentar. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, selamat kinato pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.